sudah hadir, alhamdulillah. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pagi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sebelum melakukan kegiatan, alangkah baiknya berdoa kepada Allah yang Maha Esa. Berdoa dimulai dalam hati. Doa selesai. Alhamdulillah, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hanya 2 siswa ya yang hari ini tidak hadir. Kita masuk ke tema 4, pembelajaran yang pertama di subtema 1. Biar kalian semangat, konsentrasinya penuh. Kalau ibu tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Jawabnya, saya sehat, saya siap, selalu semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya sehat, saya siap, selalu semangat. Hari ini sudah siap ya? Are you ready? Karena hari ini kita mau belajar pertama tentang arti globalisasi dalam kehidupan kita. Terus kita akan mendiskusi tentang peran Indonesia di lingkungan ASEAN di bidang budaya, kerjasama Indonesia di bidang budaya dalam lingkup ASEAN. Kemudian setelah itu kita juga akan belajar bagaimana pentingnya listrik dalam kehidupan kita dan bagaimana sumber tenaga air dapat menghasilkan listrik yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Sekarang amati gambar berikut ini. Bu, apa yang kalian lihat di gambar ini? globalisasi, Bu. Nah, ini juga masuk bagian dari dampak globalisasi. Indonesiaku kaya dengan budaya yang perlu dibanggakan. Nah, ini lihat nih, padahal kita punya loh budaya-budaya yang sangat menarik yang bisa kita banggakan, budaya yang memang ini hasil warisan dari nenek moyang kita. Nah, anak-anak coba LKPD kalian yang pertama. Yuk, sekarang Ibu tugaskan peran Indonesia ya dalam sosial dan budaya di lingkup ASEAN. Nah, coba siapa yang mau dari kalian membacakan tugas LKPD yang pertama? Apa sih peran atau kerjasama Indonesia di bidang sosial dan budaya di ASEAN? Peran Indonesia dalam kerjasama di ASEAN di bidang sosial dan budaya. Membantu negara yang dilanda bencana, contoh Myanmar dan Filipina. Indonesia aktif dalam kegiatan kebudayaan, contohnya keterlibatan Indonesia dalam ASEAN Cultural Heritage. Ada contoh peran Indonesia atau kerja sama Indonesia di bidang sosial dan budaya. Kalau sosial itu kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan ya, contohnya kayak kemarin beri dana ya sebesar 200 US dollar untuk apa? Untuk membantu penanganan COVID-19 di negara mereka. Ini namanya brain game. Jadi untuk mengasah otak kanan dan otak kiri kalian sama ya. Ikutin ya. Tangannya mana? Sekarang kita simak video berikut ini. Memanfaatkan aliran sungai Molobayan dan sungai Ongkang, warga di desa Mengkang, kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara, membangun pembangkit listrik dari kincir air. Coba Arya boleh dinyalakan soundnya. Ya, Bu. Informasi apa yang kalian ketahui atau yang Arya ketahui dari berita tersebut? Tentang apa, Arya? Tentang warga di kampung menggunakan kincir air untuk membuat energi listrik. Oke, sip, pintar. Pertanyaan berikutnya, mengapa Desa Mengkang membuat pembangkit listrik tenaga air? Ibu mau jawab, yang jawab Aura Novira.
Untuk penerangan anak-anak belajar kalau malam atau acara rapat. Ya, jadi sangat penting sekali listrik dalam globalisasi ini, dalam kehidupan kita ini. Nah, yang keempat, pertanyaan yang keempat, manfaat apa yang mereka dapatkan setelah adanya pembangkit listrik tenaga air? Ibu mau pertanyaan ini dijawab oleh Melvin. Coba mana Melvin? Ya, Bu. Melvin dijawab. Manfaat apa yang mereka dapatkan setelah adanya pembangkit listrik tenaga air? Ini kayak bisa belajar malam listrik gitu. Terus apa lagi? Ya. Terus apa lagi? Penerangan jalan, Bu. Iya, penerangan. Iya. Nah, bisa ya. Jadi bisa untuk penerangan jalan di malam hari, belajar di malam hari, dan kegiatan lainnya yang dilakukan di malam hari. Nah, di sini ada tentang tentang peta konsep teks eksplanasi. Masih ingat ya, di tema 3 kita masih belajar tentang teks eksplanasi. Nah, di tema 4 kita juga masih mengupas habis nih tentang teks eksplanasi. Menurut kalian ya, setelah kalian sudah dipelajari di tema 3 itu tentang teks eksplanasi, yang tadi jawab pertanyaan tadi dengan mengamati video merupakan fakta atau imajinasi? Fakta, Bu. Fakta, Bu. Fakta, Bu. Kamu sudah bilang fakta. Fakta, Bu. Fakta. Bisa dijelaskan? Iya, Bu. Fakta, Bu. Ya, bisa dijelaskan kenapa fakta? Sesuai keadaan. Sesuai dengan keadaan aslinya, Bu. Oke, sip, pintar. Ya, karena memang ini adalah pernyataan umum, karena di sini masih ada topik atau peristiwa ya, atau fenomena alam atau peristiwa di Desa Mangkang yang tidak bisa mendapatkan listrik. Nah, terus masuk nih ke deret jelas bagaimana akhirnya kepala desa dan warganya bersama-sama bergotong royong membuat mikrohidro. Deret penjelas itu biasanya banyak. Kok di sini sedikit nggak dijelasin? Oke, nah inilah karena tadi pertanyaan yang tadi nomor 3 itu belum tadi dijawab oleh Safa tuh, belum dijawab dengan panjang lebar, karena memang di video itu hanya bagaimana kepala desa membuat mikrohidro, belum menjelaskan bagaimana cara kerja mikrohidro. Nah, di sini bisa kita tambahkan ya untuk menjelaskan bagaimana cara kerja mikrohidronya. Di paragraf ketiga ini baru terakhir adalah kesimpulan. Kenapa di paragraf ketiga ini bisa dinamakan kesimpulan? Karena lihat di sini. Nah, di sini ada pendapat. Oleh karena itu, mereka harus menjaga kebersihan air agar ketersediaan air selalu terjaga. Ya, nih kenapa dibilang kesimpulan? Karena di sini ada pendapat yang diberikan oleh si penulis. Sekarang kita bisa saksikan video berikut ini. Kalian sebelumnya sudah diskusi ya di rumah. Sekarang kita dengarkan presentasi dari ketua kelompok kita untuk menjelaskan bagaimana mikrohidro atau pembangkit listrik tenaga air itu bekerja. Tahapan-tahapannya ya. Baik, yang pertama Ibu persilakan untuk kelompok 1. Air sungai dibelokkan ke saluran terbuka, lalu pintu air untuk kontrol debit air. Lalu air menuju bak penenang 1. Air menuju bak penenang 2 atau opsional. Lalu air yang berlebihan keluar melalui bak limpasan.
Setelah itu, air yang digunakan menggerakkan turbin masuk ke pipa pestok. Lalu, air dari pipa pestok menggerakkan turbin. Turbin menggerakkan generator yang menghasilkan listrik. Listrik dari generator masuk ke elektronik load control. Lalu, listrik dialirkan ke jaringan listrik. Oke. Terima kasih Astrid. Jadi proses kerja mikrohidro, air dari waduk, ya sumber mata air yang bisa kita gunakan ya untuk menghasilkan tenaga listrik masuk melalui pintu air yang diatur oleh katup pengaman untuk mengontrol debit air. Jadi ada pintu ya, biasanya pintu air. Kalau kita kenal pintu air. Nah, di situ dikontrol bagaimana debit air atau volume air yang masuk, kemudian masuk ke pipa pesat atau pestok yang tadi ya kalau di dalam video menuju turbin atau kincir angin. Nah ini dari proses kerja mikrohidro ini tadi bisa melengkapi untuk deret penjelas yang ada di mana? Yang ada tadi di bacaan yang sebelumnya. Kan tadi masih warga bergotong royong membuatkan mikrohidro. Terus belum ada tuh penjelasannya bagaimana kerja mikrohidro. Nah, ini bisa kita masukkan untuk memberikan penjelasan di deret penjelas. Ya. Bagaimana? Sudah paham sampai sini? Semuanya? Paham ya? Alhamdulillah. Jadi dalam kerja mikrohidro itu ada dua elemen yang penting, yaitu turbin dan generator. Oke, nah ini gambar dari gambar dari mikrohidro. Nah, sekarang kita mau menyimpulkan apa aja sih yang kita pelajari hari ini, coba. Pertama tentang pertama tentang globalisasi. Globalisasi. Aduh, Rizka, baru keluar itu suaranya. Betul. Terus apalagi yang kedua? Tentang tenaga air dan listrik. Sebelum mikrohidro kita belajar tuh tentang tenaga itu. Air dan listrik. Tenaga air dan listrik. Air dan listrik. Terus apa lagi tentang tenaga air menghasilkan listrik? Peran Indonesia, Bu. Iya. Peran Indonesia. Iya, betul ya. Tentang teks eksplanasi. Oke, alhamdulillah berarti sudah selesai kesimpulannya ya bahwa listrik itu sangat berperan penting dalam dunia kita di dunia globalisasi dan bagaimana cara kerja mikrohidro dalam menghasilkan listrik untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Terus eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang peristiwa atau fenomena alam yang berdasarkan fakta, kemudian di dalamnya ada deret penjelas, di dalamnya pertama ada pernyataan umum, terus yang kedua ada deret penjelas dan terakhir ada kesimpulan. Yang selalu mau menjawab pertanyaan Ibu, di sini Ibu pilih adalah teman kita yang bernama Hari. Kita akhiri dulu kegiatan hari ini dengan doa. Silakan Chelsea sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Amin ya robbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Mari kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.